Bapak yang kami hormati, pagi hari ini tepat pukul 9 akan kita mulai untuk workshop perawatan lansia dengan demensia. Dan di pagi hari ini narasumber utama kita sudah hadir, yaitu Ibu Dr. Sri Mulyani, Eskep MSMM. Sebelumnya untuk memperlancar acara pada hari ini, mulai dari pagi hingga sore hari nanti, marilah kita buka dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dipersilakan. Amin. Sebelumnya saya mohon izin untuk membacakan CV dari pemateri kita. Beliau Dr. Sri Mulyani Eskep MSM adalah dosen di Fakultas Kedokteran dan KMK Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan dari Universitas Gadjah Mada. Untuk pendidikan beliau ditempuh di masternya, Master of MM di Flinders University, Adelaide, South Australia pada tahun 2013. Kemudian untuk doktornya dari Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, Universitas Gadjah Mada di tahun 2022. Kemudian beliau sekarang aktif sebagai dosen tentunya dan juga koordinator Alzheimer's Indonesia mulai tahun 2018 sampai dengan sekarang. Setelah itu beliau juga menjadi National Consultant atau konsultan tingkat nasional. Saya mendengar sedikit cerita tentang aktivitas beliau, luar biasa sekali aktifnya gitu ya, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas berkaitan dengan demensia. Kemudian ada beberapa publikasi yang memang insya Allah nanti akan di-share pada kesempatan hari ini ya, Bu Yani, yaitu pengaruh pendidikan kesehatan dengan kartu kuartet Demen Kamu terhadap pengetahuan keluarga terkait demensia di tahun 2023. Kemudian pengembangan program pelatihan KEPOT atau keterampilan perawatan orang dengan demensia bagi informal caregiver orang dengan demensia di tahun 2023. Kemudian saya juga mohon izin untuk membacakan susunan acara. Jadi pada sesi 1 di pagi hari ini, Ibu dan Bapak, kita akan ada sesi mulai dari pukul 9 sampai dengan pukul 10. Setelah itu selama 15 menit akan ada rehat kopi yang Ibu dan Bapak bisa menikmati di belakang sisi ruangan ini. Setelah itu kita akan lanjutkan sesinya pukul 10.15 sampai dengan pukul 12. Kemudian nanti akan dilanjutkan 1 jam untuk isoma. Kita akan masuk kembali ke ruangan pada pukul 13 sampai dengan 15 untuk kembali menikmati rehat kopi di pukul 15 sampai dengan 15 menit. Di sesi terakhir nanti kita akan ada sesi penutup, yaitu juga diakhiri dengan foto bersama dengan seluruh peserta serta mungkin ada sedikit closing statement dari pemateri kita. Saya kira tanpa perlu berlama-lama, mari kita sambut Ibu Dr. Sri Mulyani. Mungkin boleh dengan aplaus tepuk tangan untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mungkin ini pertama kali disebutnya Bu Dr. Sri Mulyani, selanjutnya panggil saya Mbak Yani. Jadi teman-teman di ALSI maupun di tempat lain itu biasa manggil saya Mbak Yani. Jadi tidak ada yang manggil Bu karena saya masih muda ya Bu ya. Jadi karena kita akan seharian ngobrol bareng begitu, mudah-mudahan tidak bosan ya, ibu-ibu semuanya. Betul nggak ada yang bapak ya? Betul ya, tidak ada. Jadi sebelumnya terima kasih atas kepercayaannya kepada tim Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia, Bu Ratri, Bu Resmia yang sudah mengundang saya ke sini. Sebenarnya saya sempat hendak menolak karena menurut saya yang seharusnya belajar gitu dari panjenengan semua, dari pihak psikolog gitu, karena sejauh ini sebenarnya saya memang tidak terlalu mendalami ilmu psikologi karena basic saya perawat. Akan tetapi
bulan Februari atau Maret. Jadi itu ini Oktober itu kapan Bu? Gitu saya tanya. Masih Oktober Mbak Yani. Itu Masya Allah, beliau itu sampai datang ke rumah saya sudah maghrib-maghrib, pada rumah beliau itu kurang lebih 1 jam perjalanan dari rumah saya. Jadi saya terus terang nggak enak kalau beliau, karena beliau itu sudah sangat concern terkait dengan, dulunya saya kenal beliau karena beliau merawat kedua orang tuanya kebetulan demensia dan tergabung di grup Alzheimer Indonesia. Jadi memang saya aktif di Alzheimer Indonesia sejak 2017 Bu, sebagai pengurus dan kemudian juga sebagai trainer terkait demensia care di dalam dan di luar negeri. Jadi beberapa kali di luar negeri, di Qatar, di Malaysia, saya pernah melatih juga terkait dengan pelatihan demensia ini karena di bawah ADI, Alzheimer Disease International. Jadi ada pelatihan saya pernah ikut, kemudian saya lolos jadi trainer. Kalau di Indonesia mungkin sudah banyak, meskipun ternyata bahan ini, materi ini tuh ternyata nggak banyak orang tertarik juga, kecuali yang memang punya passion terkait dengan kelanjut usiaan. Jadi mungkin panjenengan semua di sini adalah juga orang-orang yang terpilih yang punya passion kerawat lansia, Mas ya. Ya ibu-ibu yang seragam hijau di sini mungkin dari mana pun mungkin ada baiknya kita kenalan dulu, jadi materinya ada cukup banyak Bapak Ibu, semuanya sudah di-print di situ. Kita mungkin akan lebih banyak sharing dan tanya jawab. Nanti saya juga akan memberikan sedikit experiential learning untuk panjenengan rasakan. Saya ingin tahu dulu panjenengan basicnya apa, kemudian namanya siapa, sehingga saya kalau panggil enak gitu. Jadi kebetulan cuma 10 dan saya kuat menghafal. Dan sekarang baru 9 ya yang hadir. Monggo silahkan mungkin urut dari sini, jadi sebelah kiri saya silahkan. Selamat pagi Mbak Yani, selamat pagi ibu-ibu semuanya. Sepertinya saya yang paling muda, ada yang muda juga. Oke, saya Adventia, bisa dipanggil Advent. Saya seorang psikolog di sini. Di sini saya pribadi, jadi tidak dari lembaga manapun Bu, karena secara khusus saya memiliki concern tentang usia lanjut dan penelitian yang saya lakukan juga terkait, sebelumnya itu juga terkait usia lanjut juga, tapi dengan menggunakan terapi reminiscence gitu ya. Jadinya saya mencoba untuk terus menggali sebenarnya dan belajar dari ibu-ibu semua dan Mbak Yani gitu, agar kedepannya bisa lebih mengaplikasikannya dengan baik. Baik, terima kasih Mbak Aven, luar biasa ya. Monggo silakan langsung berikutnya dengan Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Renita Darmai, biasa dipanggil juga dari Dinas Kesehatan Sleman. Itu dari Oke. saya kebetulan di Dinas Medical Program Kesehatan Jiwa. Insya Allah nanti untuk ini akan saya sampaikan juga ke teman-teman tim untuk bisa disosialisasikan ke psikolog kami yang ada di Sleman. Oke, baik. Jadi basicnya Bu Dika psikolog juga perawatnya. Oh, oke baik. Di Sleman ya, salam kenal Mbak Dika. Ya, monggo Ibu silakan. Silakan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Yani, ibu semua. Salam kenal, dengan saya Eka. Saya dari Medan. Saya dari Fakultas Psikologi USU. Saya alumni UGM kan Mbak Yani, jadi sekalian balik ke Jogja. Saya sehari-hari juga selain di UGM punya klinik gitu, psikologi. Saya psikolog, jadi biasa menangani klien-klien mulai dari anak-anak sampai lansia. Jadi saya memang concern ke lansia karena nggak banyak juga teman-teman yang bersedia menangani kasus-kasus lansia. Baik, di kliniknya di Medan ya Bu berarti ya? Oke, di Medan. Baik, terima kasih banyak. Bu, panggilannya Bu siapa tadi? Bu Eka ya? Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Yuni dan Mbak Yani ya, Mbak Yani dan ibu-ibu yang lain. Nama saya Musrika, biasa dipanggil Mbak Ri atau Bu Ri. Ya, di panggilan yang gampang itu gitu. Saya
dari Posyandu Bunda. Jadi Mbak, maaf, saya dari Posyandu Lansia yang ada di RW 14 Kelurahan Suryo Diningrat. Kebetulan tetangga kami itu ada dosen UGM, Ibu Indati. Beliau yang menunjuk kami berdua ini dari Posyandu Lansia di Kampung Budiran untuk mengikuti kegiatan ini. Terima kasih sekali, mudah-mudahan kita nantinya menambah pengetahuan wawasan kita untuk kita terapkan juga di posyandu kami yang memang posyandu lansia. Jadi kami menangani para lansia yang ada di RW. Jadi memang lingkupnya kecil, Mbak. Jadi cuma di tingkat RW. Ada berapa orang lansianya di sana? Sebetulnya lansianya cukup banyak, 100 lebih, tapi banyak juga yang tidak mau ikut kegiatan posyandu lansia gitu. Sudah kita tawarkan juga. Jadi sekitar kalau yang datang ke kegiatan posyandu itu sekitar 40-an. Ya, kalau pas kebetulan ada pemeriksaan dari puskesmas baru Banyak, yang ya. hadir itu sekitar 60-an. Maklum aja kita sudah mencoba pendekatan dengan mereka, terutama ada komplek yang agak eksklusif memang yang dia nggak berkenan untuk ikut posyandu kami, tapi ya nggak apa-apa, yang penting posyandu kami jalan. Barangkali itu sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Burit, monggo selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama di KTP saya Rismiati, tapi saya dipanggilnya Riris. Makanya kemarin didaftarkan oleh Ibu Aisyah itu Riris Rusmiati. Agak melenceng. Sebenarnya Rismiati. Ini panggilan akrab saya Riris. Baik di puskesmas maupun di masyarakat dipanggil Riris. Saya di sini sama dengan Mbak Rin sebagai kader lansia, tapi juga saya juga BI, tidak hanya kader lansia, tapi juga balita, posbindu, juga kader kespa kebetulan. Kemarin juga 2 hari ada pelatihan dengan masalah ketangguhan jiwa di puskesmas Magri Jero bersama dengan KMK UGM tanggal 22. Banyak ya Bu baju. Iya. Ya Bu ya, sibuk ya Bu ya. Tapi saya senang banyak ya. ilmu yang itu kadang-kadang sudah fakta usia nanti ngelotok lupa. itu aja, terima kasih. Cik, atur nuwun Bu Riris, monggo silakan Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mbak Yani dan ibu-ibu semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Mita Fani Trimutia, biasa dipanggil Ibu Mita atau Fani aja. Nah, saya dari Padang, dari Universitas Putra Indonesia, Universitas Padang. Yang saya ambil lansia karena salah satu mata kuliah di psikologi perkembangan ada mengenai lansia, dan juga saya punya orang tua yang akan memasuki masa lansia, makanya tertarik sekali untuk mengikuti acara ini. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Selamat pagi Mbak Yani dan ibu-ibu semua. Nama saya Lucia Novita. Saya dari Panti Werda Santa Monica Boro, Jalan Panti. Biasa saya dipanggil Ibu Ita. Boro itu berarti Pulau ya? Iya, Kalibawang. Oh iya. Yang asri banget itu ya? Ya, perbukitan permukaan itu. Iya, panggilannya Ibu Ita. Bu Ita. Oke. Di sana di panti itu ada berapa banyak lansianya? Kami ada klien jumlah 32. Kebetulan khusus untuk perempuan semua itu. Oh iya. Itu di bawah yayasan apa kalau boleh tahu? Kami di bawah Yayasan Daya Pinuji. Oke. Baik. Jadi perempuan semua Perempuan ya? semua. Iya. Baik, terima kasih banyak. Saya malah baru tahu kalau di sana ada panti. Apa Pak? Monggo silakan. Selamat pagi Mbak Yani, selamat pagi buat ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Kristina Nuryanti, sama saya dari Panti Werda Boro. Saya di sini sebagai pendamping. Baik, pendamping lansia ya di sana Iya. ya. Oke, baik. Kalau boleh tahu rata-rata pendamping di sana basic pendidikannya dari mana Jeng? Apa Peksos atau dari perawat atau dari mana? Ya, ada yang SMA, ada yang
Tapi kalau Peksos itu kan nggak ada. Tapi kami kebetulan ada satu TKS dan saya baru calon TKS karena TKS itu sebenarnya tenaga kesejahteraan sosial. Karena kalau Peksos itu kan khusus dari S1 memang ya kan. Jadi TKS, jadi saya baru calon TKS karena masih penyusunan untuk praktikumnya. Baik, terima kasih banyak Mbak Ita dan Mbak sekali lagi sebutkan Mbak Nur. Mbak Nur. Oke, baik, terima kasih Mbak Nur dan Mbak Ita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma, saya dari IAIN Kediri. Sebetulnya kalau dari bidang psikologinya, sebetulnya psikologi industri dan organisasi, cuma kebetulan di kampus juga mengajar psikologi perkembangan, salah satunya juga tentang lansia, dan kemarin juga beberapa kali mengajak mahasiswa untuk praktikum di panti wanita gitu, dan sepertinya mahasiswa tertarik gitu untuk ketemu langsung dengan mbah-mbah yang mungkin salah satunya bisa jadi demensia. Di Kediri kebetulan sepertinya identifikasi assessment itu masih sangat kurang. Kadang-kadang dalam melakukan penelitian, karena juga termasuk paper nanti yang mau kami sampaikan itu tentang lansia, kadang-kadang saya juga berpikir ini data yang diambil validitasnya itu seberapa. Karena kadang ditanyain ini beliau itu betul-betul masih mampu untuk menjawab dengan betul dan tepat sesuai pengalamannya, atau sebetulnya sudah ada distorsi kognitif dan sebagainya kayak begitu. Walaupun sudah diusahakan untuk menanyakan ke pengurus, Bu, tolong dipilihkan lansia yang masih mampu berkomunikasi begitu. Karena ada beberapa profilnya, ada yang katanya mantan pramugari, ada yang mantan pekerja BUMN dan sebagainya. Ketika di cross check ke pengurus, ngakunya sama gitu. Cuman sebetulnya kalau dalam penelitian, gimana ya, ini kebetulan atau enggak? Apakah itu atau sesuatu yang belum tercapai dan itu angan-angannya dan sebagainya. Jadi itu tantangan. Saya ingin tahu tentang demensia dan juga lansia. Baik, terima kasih banyak, James. Nah, ini mungkin peserta yang terakhir kan? Monggo, silahkan Ibu, bisa di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Kita baru kenalan kok Bu, ya. Baik, James, dengan Ibu siapa? Mohon maaf, ini tadi kita baru kenalan. Kebetulan Ibu kena hot seat, ini baru datang tolong ya Bu ya. Silakan Bu. Sylvia, Ibu Sylvia dari mana Ibu Sylvia? Dari sana tadi. Dari sana tadi, psikologi sana tadi, dosen? Ya. Oke, kenapa pengen ikut workshop ini Bu? Karena ada lansia di sekitar kita dan kita juga akan jadi lansia. Ya, mudah-mudahan ya Bu ya, kita sampai ke usia lansia ya. Saya sendiri sudah yang lansia. Sudah lansia sampai Bu? 70. Ya, 70 luar biasa, tepuk tangan. Bapak Ibu, kita mengalir saja workshopnya. Nanti meskipun tadi sudah disampaikan oleh Bu Resnia terkait dengan timeline-nya, nanti boleh agak fleksibel ya Bu, kalau mulai sedikit tidak apa-apa, atau misalnya lebih awal sekiranya sudah mulai ngantuk bayangin gitu. Oke, kita lihat karena kita sampai sore Bapak Ibu. Nah, biasanya ketika saya menyampaikan workshop ini, itu materinya dalam 2 hari. Makanya kemarin itu sebenarnya kenapa materinya di print itu salah satunya biar bisa pandangan bawah. Nanti mungkin yang ada di sini akan sedikit banyak saya skip karena satu sebenarnya saya bukan psikolog, jadi kalau panjenengan harapannya mengetahui teori-teori perkembangan tentang lansia secara lebih mendalam, mohon maaf mungkin saya tidak bisa memenuhi karena memang itu bukan bidang saya. Tapi kalau pendampingan lansia, jadi kebetulan sejak S2, S1 saya tuh saya penelitian sudah di Panti Werda, S2 saya tuh ngambilnya nursing juga terkait dengan aged care. Kebetulan kenapa Adelaide? Karena Adelaide itu populasi lansianya paling tinggi di Australia. Jadi di sana tuh isinya lansia-lansia semua. Dan banyak residential aged care. Kalau di sana bukan Panti Werda. Kalau Panti Werda itu untuk lansia yang kayak udah tidak bisa ngapa-ngapain terus butuh bantuan total dan bentuknya kayak rumah sakit. Kalau di sini kan kayak rumah ya. Mungkin di Borong pun juga sama ya, bentuknya nggak kayak rumah sakit ya Mbak ya. Ya, karena kalau di luar negeri itu kalau namanya Panti Werda itu kayak rumah sakit, tapi kalau yang lansia
berkumpul, kemudian dia masih bisa mandiri, itu namanya residential aged care. Jadi rumah yang khusus untuk kemudian itu lansia-lansia gitu. Nanti di depan ada kliniknya. Jadi lebih ke kalau panjenengan pernah ke Panti Werda punyanya Pemda di Jogja itu ada dua, satu di Kasongan, satu di Pakem dekatnya Rumah Sakit Gracia Pakem. Itu di sana ada Panti Werda. Panti Werdanya lebih kepada rumah-rumah. Meskipun juga ada satu rumah yang namanya Wisma Isolasi yang isinya lansia yang sudah butuh ADL, ADL-nya dibantu. ADL itu activity daily living, jadi aktivitas hidup sehari-hari, makan, mandi, berpakaian, toileting, dan lain sebagainya. Jadi mohon izin nanti kalau seandainya ada yang saya perlu balik, bayangin balik yang itu tadi apa gitu, atau ada yang ingin ditanyakan atau apa, monggo silahkan langsung beritakan aja, nanti kita balik gitu, karena di sini ada dosen, ada ibu kader, ada pendamping lansia. Jadi mungkin kalau misalnya saya terlalu cepat atau ada istilah yang mungkin kurang paham atau bagaimana, monggo silahkan kita sama-sama belajar. Termasuk kalau tadi saya tanya ke Bu Ika, apa istilah itu artinya apa seperti itu, ya kita sama-sama saling belajar. Baik, jadi harapannya hari ini di materi nomor 1 yang pertama ini kita akan belajar tentang perubahan lansia itu seperti apa, kemudian juga perawatan demensia itu seperti apa, termasuk perilaku yang sulit dipahami. Nah ini yang biasanya membawa seseorang itu dibawa ke Panti Werda, tidak mengikuti posyandu maupun dikonsulkan ke psikolog atau ke dinas, nanti akan menghadapi ketika lansia itu ini tuh gimana toh gitu. Biasanya ini tuh gimana toh gitu. Pertanyaannya adalah gimana ini? Saya harus bagaimana? Ini biasanya adalah terkait perilaku yang sulit dipahami atau istilahnya adalah behavioral and psychological disorder of dementia. Maaf, ini suara saya belum pulih 100%. Minggu kemarin suara saya hilang, Bapak Ibu. Bingung saya kemana suara saya hilang. Nah, kemudian dampak demensia pada komunikasi dan bagaimana strategi komunikasinya. Kemudian dan aktivitas yang disarankan untuk lansia dengan demensia termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Arpen, reminiscence terapi. Itu menjadi salah satu modalitas terapi non farmakologis yang sangat mungkin untuk dikerjakan di Panti Werda, karena itu merupakan aktivitas yang sangat mungkin untuk dimodifikasi dan sebenarnya bisa mudah dan murah. Nah, kami pernah melakukan riset di Panti Werda Abioso, di sana lansianya sekitar 120-an. Ternyata yang mengidap demensia, yang curiga bahwa itu mengalami demensia paling tidak fase sedang, itu sudah hampir 30% Bapak Ibu. Jadi demensia itu bisa ringan, sedang maupun berat. Jadi kalau misalnya masih ringan, ya memang masih bisa seperti ini aktivitas. Nanti kita akan belajar lebih lanjut terkait dengan itu. Nah, ini adalah terkait dengan perubahan pada lansia. Baik, kita akan break jam 10. Jadi ini akan saya itukan perubahan pada lansia seperti apa, teori penuaan dan mengenali demensia pada lansia. Saya akan fokus ke yang nomor 3. Jin, monggo boleh kan? Saya tahu kan demensia. Siap, nanti habis ini ya Bu ya. Jadi nanti kita akan membahas penyebabnya apa, bagaimana mencegahnya, dan bagaimana penanganannya sampai dengan nanti siang, gitu ya. Jadi mohon maaf kalau beberapa ada yang ulang. Kalau saya mau dibenarkan Mbak Yani teorinya nggak kayak gitu, di penelitian yang terbaru kayak gini itu juga boleh banget, monggo silakan. Jadi perubahan pada lansia jelas perubahan fisik itu nomor 1. Kalau Dokter Probo itu selalu bilang ada B21, boyoan, buyutan, labur, beseran, gitu. Meskipun sebenarnya ya beberapa benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Karena justru dengan mengadvocate, dengan mempromosikan 2B21 itu ada istilah yang namanya ageism. Kita itu membedakan seseorang berdasarkan usia. Kalau lamar pekerjaan itu yang sebenarnya saya nggak suka itu kayak saya CPNS sekarang. Nomor 1 itu yang jadi
hambatan apa? Usia. Beasiswa yang jadi batasan apa? Usia. Apalagi kalau misalnya nyari waiters gitu ya, usia maksimal 25 tahun. Dan 40 tahun yang mana bisa jadi waiters kok gitu. Itu namanya ageism, membeda-bedakan orang berdasarkan usia. Padahal kan sebenarnya umur 50 tahun kalau dia bisa bekerja, why not? Kenapa harus 25? Nah, istilah itu sepertinya belum terlalu familiar di Indonesia ya. Jadi kita tuh nggak boleh, oh wes tumo, ojo karo kae, nanti kalau sudah. Jangan sama itunya ada orang Medan ya nggak ngerti bahasa Jawa ya bukan. Saya tuh suka medok. Ngerti ya kan ada lama di Jawa ya Bu ya. Jadi kenapa harus jangan sama bapak itu susah nanti kalau sama yang tua-tua? Tidak, karena ternyata meskipun sudah tua, ketika belajar hal baru itu mungkin, sesuatu yang mungkin, bukan tidak mungkin. Meskipun ada perubahan fisik ya. Jadi memang dari penelitian ada satu kondisi kronis, tapi kondisi kronis ini juga tidak mesti mempengaruhi fungsi yang lain. Bisa saja memang punya hipertensi, tapi terkontrol kok. Jadi ya bisa ngapa-ngapain ya. Kemudian bisa juga bahkan 77% itu ternyata mengalami 2 atau lebih penyakit kronis. Biasanya kalau sudah DM ada hipertensi, kadang hiperlipidemia, kadang asam uratnya tinggi. Mungkin yang ibu-ibu kanker sering banget kayak gitu ya. Nah, berapa banyak yang hipertensi pun dari 40 yang datang paling kan 20-an mesti ya yang suka. Ya. Kita sarankan untuk kan J. Tapi hampir setengahnya ya biasanya ya yang tensinya tinggi meskipun beberapa sudah minum obat. Kemudian gangguan pendengaran, perubahan penglihatan, saya pun ini sudah mengalami perubahan. Karena kacamata saya ini udah plus minus dan silinder Bapak Ibu. Jadi ya itu memang secara alamiah fitrahnya memang begitu. Kemudian semakin membutuhkan ADL, akan tetapi bantuan dalam ADL aktivitas dasar activity daily living, kegiatan sehari-hari, tapi sebenarnya yang butuh kayak gini itu kurang dari 1/5. Data terbaru nasional 2019 itu ada namanya SILANI, Sistem Lanjut Usia Nasional Indonesia. Itu mendata terkait ADL, IADL, depresi, kemudian kognitif. Itu menunjukkan bahwa ternyata lansia yang butuh ADL itu masih kurang dari 10% Bapak Ibu. Jadi sebenarnya itu kecil, tidak banyak, tapi karena bantuannya banyak sehingga angka yang kecil ini tadi memang butuh resources yang besar, butuh sumber daya manusia yang besar. Nah, ini perubahan kognitif ini nanti yang akan banyak kita bahas. Jadi memang secara alami ada penurunan kecepatan proses informasi. Jadi kalau habis belajar lupa, tidak nyantel dan lain sebagainya, itu wajar Bapak Ibu. Kita mudah lupa dengan sesuatu, misalnya sih kayak bahkan ngurutin nyebutin nama cucunya kebalik-balik gitu ya. Cucunya yang mau disebut namanya C, tapi dari mulai A, B, C dia disebut semua. Ibu saya juga udah mulai gitu. Cesa, Naila gitu. Ya, maunya yang terakhir ini, tapi yang semuanya disebut itu memang karena pemrosesan informasi agak melambat. Kemudian tugas konflik dan fungsi eksekutif itu juga menurun. Penurunan kemampuan bicara, ya. Ini nanti akan lebih banyak kita bahas kalau efeknya demensia ke sini apa. Karena ini lansia normal sudah seperti ini. Tapi kalau sekarang saya tanya dulu deh, kalau sudah tua, sudah lansia, umurnya udah 70 misalnya gitu, normal nggak sih dia terkena demensia? Normal nggak? Bahkan nggak normal. Mbak Dika? Normal nggak? Enggak. Bu Sylvia ya? Oke. Saya sambil ngapalin nama sebenarnya ya. Ini latihan fungsi kognitif kayak gini. Oke. Bu Sylvia enggak. Terus Bu Eka ya? Oke, Bu Eka? Normal. Oke. Menurut Bu Rif? Enggak perlu harus sampai demensia atau demensi. Oke, berarti normal nggak kalau 70 pikon? Enggak normal ya? Oke, baik. Bu Riris?
Jawabannya normal dan tidak normal aja. Tidak normal. Mbak siapa yang namanya? Pita. Ya, yes. Nggak Pita? Tidak. Oke, baik. Baik Kak. Normal aja. Oke, Mbak Nur. Normal. Oke. Mbak Fatma. Fatma ya. Oh, oke. Fatma. Mbak Fatma normal nggak Mbak? 70 tahun itu normal. Oke, baiklah. Jadi nanti kita akan bahas. Nanti panjenengan revisi sendiri deh jawabannya ya. Mana yang kira-kira benar atau enggak. Jadi memang perubahan kognitif ini akan terjadi. Jadi yang pertama fisik jelas memang akan menjadi turun, iya. Tapi seberapa banyak ternyata juga yang butuh sampai bantuan ADL itu kurang dari 20%. Data nasional kurang dari 10%. Jadi ya iya, tapi kan itu cuma sedikit. Jadi dari 10 ini mungkin ada jentikan ini yang butuh gitu kan ya. Jadi kan tergantung kita mau fokus kemana, fokus yang sehat atau fokus yang tidak sehat. Kemudian perubahan otak itu juga memang terjadi dan ingatan jangka pendek itu berubah, ingatan jangka panjang berkurang. Ingatan jangka pendek itu jadi ingatan itu ada jangka pendek, ada jangka panjang. Jangka pendek itu kalau hari ini saya masih ingat, tadi saya tanya, terus kemudian masih ingat, misalnya nama tadi ya, itu ingatan jangka pendek karena kurang dari 2 minggu terjadinya. Jadi tadi pagi saya datang ke sini diantar siapa, saya sarapan apa, saya mandi di mana, siapa yang nyiapin baju saya, itu ingatan jangka pendek. Tapi kalau udah ingatan jangka panjang itu udah 2 minggu yang lalu, saya makan apa? Nah biasanya otak itu memproses hanya yang berkaitan sama emosi yang dimasukkan ke dalam ingatan jangka panjang. Jadi mungkin yang berkaitan dengan emosi itu misalnya ibu pernah ditipu orang, itu sudah 10 tahun masih ingat, ya kan? Atau ibu nikahnya tahun berapa? Masih ingat nggak Bu? Masih ya Bu ya? Tanggal berapa masih ingat Bu? 20 April dulu pas waktu nikah bajunya warna apa Bu? Nah, kan, sampai sedetail itu artinya adalah ingatan itu dari jangka pendek kemudian dipilih sama otak. Yang penting-penting yang mana dimasukkan ke jangka panjang, gitu. Yang nggak penting nggak dimasukkan, gitu. Jadi kalau ditanya ibu sebulan yang lalu ibu tanggal ini kan tanggal 5 Oktober ya, tanggal 5 September ibu sarapan apa? Kebiasaan sarapannya telur. Kebiasaan sarapannya telur ya? Iya, telur sama Oh gitu, tapi tahu nggak itu tiap hari. sarapannya apa berarti? Nggak tahu. Kalau nggak kebiasaan gitu, nggak tahu ya. Saya sih ditanya kemarin sarapan apa, kayaknya saya lupa deh. Sarapannya itu terus ya Bu ya, sehat sekali ya. Padahal saya sarapannya nasi kuning sama bakwan loh. Karbo ya Bu ya. Oke, jadi memang yang tidak penting-penting biasanya akan di skip. Nah, seringkali pada lansia itu yang berkaitan dengan emosi itu justru yang mendominasi adalah emosi negatif. Jadi nanti kalau panjenengan itu lihat atau ketemu di konsulin lansia, itu yang diingat adalah yang jelek-jeleknya dari saudaranya, dari temannya di masa lalu yang sudah memang kayak gitu. Masih kayak gitu ya? Sering dengar kayak gitu ya, bukan yang baik yang diingat dari orang itu. Pasti juga seperti itu Ibu. Ya, setiap hari yang diingat pasti kejelekan kesalahan atau kesalahan jenengan. Jenengan sudah berbuat baik setahun, sekali berbuat salah itu diingat 20 tahun ke depan. Terutama perempuan itu. Ya, karena perempuan itu afeksinya itu lebih kuat dibandingkan yang laki-laki. Kalau laki-laki itu masih dia lebih ke logika ya, nggak terlalu penting kecil ini gitu ya. Tapi kalau perempuan itu kecil kok diingat-ingat terus gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini perubahan psikologis. Nah, lansia sayangnya itu banyak mengalami ini, depresi, kecemasan, skizofren dan demensia. Depresi dan kecemasan sama demensia itu seringkali ketukar-tukar kalau di awal. Kemudian skizofrenia itu gejala yang paling sering
terjadi itu adalah halu. Apakah itu halu atau tidak? Tadi Mbak Fatma tanya gitu ya, apakah itu halu atau tidak? Halusinasi itu bisa menjadi salah satu tanda gejala demensia. Jadi demensia itu jenisnya banyak, kita akan belajar setelah ini. Kemudian hilangnya kapasitas secara signifikan ya, sehingga mempengaruhi kemampuan fungsional, sosial, ekonomi. Jadi memang seringkali mengalami isolasi sosial, kesepian. Isolasi sosial dan kesepian ini bukan berarti beliau itu harus tinggal sendiri. Zaman sekarang tidak ternyata. Beberapa lansia yang saya temukan itu mengalami kesepian ketika dicek gitu ya, pakai instrumen gitu ya, sama depresi pakai geriatric depression scale gitu. Ternyata sudah punya anak, punya cucu di rumah tinggal bareng, tapi kesepian. Kenapa? Karena tidak bisa mengikuti arus perkembangan zaman ya. Kemarin ada seminar tuh, seminar Hari Lanjut Usia Internasional, salah satu pematerinya adalah Bapak TikTok Indonesia. Itu lansia Bu, usianya sudah 70 tahun, dia tuh konten kreator di TikTok. Jadi justru yang beliau tuh sudah mengalami demensia ringan, tapi untuk melawan itu, tapi justru pikonya tuh jadi lucu. Sehingga ada bikin konten jadi konten kreator dan followersnya banyak. Termasuk teman saya juga ada yang menulis, karena dia menulis ibunya demensia ringan, tapi kan sering batu pak, sering banget konyol. Jadi jawabannya konyol, tingkah lakunya konyol, memang lupa. Itu dibuat jadi buku, kumpulan cerita lucu. Itu sebenarnya mungkin yang baca orang lain lucu, tapi kalau yang dampingi setiap hari nangis itu. Ibuku kok jadi kayak gini? Padahal kan ibu itu adalah seseorang yang kita hormati, seseorang tempat kita ngadu, tempat bersandar gitu ya. Ternyata tiba-tiba hilang secara pelan-pelan gitu, menjadi orang lain gitu gara-gara penyakit itu. Nah, kemudian juga ternyata lansia rentan mengalami kekerasan fisik, verbal, psikologis, finansial, seksual, pengabaian dan penelantaran. Masa iya Mbak seksual? Iya. Di masyarakat, di kampung bahkan, di kampung yang delesep gitu, ternyata ada lansia itu di-abuse secara seksual sama orang dengan disabilitas. Aneh kan? Jadi yang meng-abuse itu adalah orang dengan disabilitas yang Down syndrome itu, ya memang sudah umurnya sudah cukup berumur. Yang ini tuh lansianya nggak bisa ngapa-ngapain, sudah bedridden gitu karena kena stroke, tapi kurang terawat sehingga memang dia tinggal sendiri, hidup hanya dari kasihan tetangga. Lah kok di-abuse secara seksual sama yang ini. Dan itu bingung, kenapa? Kenapa bingung? Karena kita yang menemukan pun bingung mau dilaporin kemana. Terus belum tentu juga lansianya mau. Itu secara etik kita juga bingung sebenarnya. Jadi saya dilapori pun juga bingung, mana ya? Karena kalau mau dilaporkan secara kriminal, lansianya juga belum tentu senang karena akan ditanya-tanyain dan lain sebagainya. Apa itu? Apa itunya? Teteknya dipakai buat mainan. Jadi dia tuh datang ke situ tuh demok-demok gitu. Jadi itu kan abuse ya, sudah sexual abuse ya. Itu iya. Finansial ini banyak sekali. Lansia itu kan sekarang banyak bantuan ya, bansos, BLT, PKH, itu semuanya buat lansia. Nah ternyata ada kartunya itu yang lansianya nggak tahu kalau dia dapat bantuan. Kartunya yang bawa ponakannya, yang bawa anaknya, yang bawa keluarganya. Jadi yang menerima yang mereka, lansianya nggak dapat. Itu juga terjadi. Itu penelantaran. Itu juga terjadi, bahkan ditinggal keluar kota, lansianya dikunci di dalam rumah, padahal lansianya itu ngesot. Akhirnya sama ibu-ibu kader, itu karena ketahuan bengok-bengok gitu, tetangganya lapor ke ibu kader, itu akhirnya dimasukin makanan lewat jendela itu, sama minuman, dibungkus dilebok ke jendela. Ya, karena nggak berani dobrak pintu, takutnya nanti dikiranya ngerusak atau apa gitu, ibu kadernya juga khawatir. Nah, ini teori penuaan, saya rasa tidak perlu saya jelaskan panjang dan lebar. Kita akan langsung ke sini mengenal demensia. Jadi demensia itu penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat. Yang paling menonjol adalah daya ingat Bapak Ibu. Kemudian emosi, ini yang biasanya akan membuat mereka dibawa ke psikolog itu ini.
emosi atau ke psikiater. Kemudian perilaku ini juga sama, pengambilan keputusan. Dan fungsi otak lainnya yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari di sini bukan cuma ADL Bapak Ibu, tapi aktivitas yang biasanya berhubungan sama orang lain. Misalnya ada lansia yang sudah demensia, judgementnya sudah nggak bagus. Orang dengan demensia itu nggak mesti bed rest ya Bu, nggak mesti yang sudah renta tuyuk-tuyuk ini, nggak, ada yang masih gini, suaranya masih kencang, gitu ya. Tapi sininya sudah rada, gitu. Jadi judgementnya membuat keputusannya nggak pas. Pernah ada yang jual tanah dengan harga 1/10 harga sebenarnya. Karena ketika seseorang terkena demensia itu, kemundurannya kan kayak gini Bu, secara teori. Jadi mundur dari usianya berapa? 60 tahun. 60 tahun mundur jadi 50, jadi 30, jadi 20. Sehingga kalau lihat kaca dia sering ketakutan sendiri. Sopo nih kocok. Karena dia merasa umurnya 18 tahun. Dia melihat istrinya, bisa jadi, loh, sopo begini? Gak kenal lagi, karena dia merasa muda. Sampai turun sampai level di mana di bawah 5 tahun, di bawah 1 tahun. Di bawah 1 tahun itu apa yang bisa dilakukan anak bayi di bawah 1 tahun itu? Kalau makan, ada makanan di meja gitu, bisa nggak kira-kira? Ngambil sendiri, makan sendiri, nggak bisa ya Bu. Kalaupun di tepi kayak gini, di sini makanan, bayinya ditaruh di sini, apa yang dilakukan sama bayi itu? Dimainin ya. Ada itu pernah sambat di grup caregiver itu, udah selesai masak macam-macam, jajar satu, ibu ayo makan, udah di depan meja, apa yang dilakukan ibunya? Sayurnya sama sambal dan lain sebagainya campur jadi satu, diaduk-aduk. Ya santai ibunya, santai. Dia nggak merasa bersalah, mau dicepak yuk, gitu. Yang bengok-bengok siapa? Caregivernya. Makanya biasanya salah satu yang butuh konsultasi psikologi itu adalah caregivernya, karena burnout dia, stres. Ya terus gimana kayak gitu? Orang lain akan bilang tetangga kalau disambati kayak gitu. Kalau disambati, kalau dia mengeluh ke tetangga misalnya, apa yang akan disampaikan sama tetangga kurang lebih? Sabar Mbak, namanya juga orang tua. Tapi Mbak dapat banyak pahala kok. Nah kira-kira kalau secara teori psikologis pas nggak itu Mbak Aten? Senang nggak kira-kira kalau teori psikologis? Gede ya? Ya, itu yang terjadi sama caregiver Mbak. Ya, sabar. Kamu mau gantiin posisiku sehari aja gitu. Gede ya kalau ada orang bilang sabar. Akhirnya apa? Dia pilih memendam itu sendiri. Akhirnya kayak mau meledak kan gitu. Sampai bahkan ada caregiver yang dia sempat mau membunuh ibunya yang demensia itu dan mau bunuh diri setelah itu. Dia sudah merencanakan itu gitu. Ya karena memang saya bisa mengerti kenapa bisa kayak gitu. Dia di Jakarta karirnya bagus, masih muda, masih single, harus pulang ke Jogja karena ibunya demensia, nggak ada yang ngurusin. Ya, secara ekonomi oke, kakaknya ngasih, tapi kan dia nggak ngadep ibunya tiap hari. Dia jadi isolasi sosial karena harusnya komunitasnya di Jakarta harus pulang ke Jogja. Pulang ke Jogja di perumahan lagi. Sekarang di perumahan di Jogja kan sudah mulai individualis juga ya, apalagi memang dia harus ngurusin ibunya. Ibunya kalau dibantu mandi, dibantu apa, karena memang nggak terlalu akrab sama dia lama pergi, teriak-teriak ibunya. Tolong, saya disiksa. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Orang lain nggak berani mendekat. Anak ini stres, nggak bisa cerita ke siapa, umurnya baru 25 tahun. Ya akhirnya sampai berpikir seperti itu, karena dia saking stresnya, gitu ya. Nah ini, saya sering dapat pertanyaan ini Bapak Ibu. Mbak Yani, saya tuh sering banget ketinggalan kunci kacamata saya, sering bilang, saya itu nanya ke rumah orang, siapa ya namanya itu? Iya nggak Bu? Iya, saya sering banget dapat pertanyaan itu. Jadi tadi kan memang secara alami lansia itu akan mengalami penurunan fungsi kognitif, ya kan? Nah, tapi masih dikatakan normal kalau dia itu masih belum mengganggu aktivitas sehari-hari, activity daily living, yang judgement tadi masih oke. Jadi kalau judgement nggak oke itu biasanya yang ribut keluarganya Bapak Ibu.
Lu gimana kok gitu? Sudah dikasih pembagian warisan dia merasa nggak pernah dikasih gitu. Padahal itu gara-gara ini gangguan kognitif, bukan karena dia serakah, enggak, karena dia nggak ingat kalau dia pernah dikasih. Loh kan itu belum pernah dikasih, kita semua udah tanda tangan loh, udah kesepakatan loh. Nah iya, tapi situ kan yang dapat paling banyak gitu. Konfabulasi, dia mereka-reka adegan, mereka-reka kejadian karena dia sebenarnya lupa dan nggak mau disalahin. Jadi kesannya dia bohong. Orang lain akan menilai dia bohong. Ibu tuh sukanya bohong ya mbak, sama orang tuh kejadiannya nggak kayak gitu, tapi ibu tuh bohong. Itu sebenarnya kan nggak sengaja, karena memang buat menutupi gap di sini aja. Nggak ingat dia wes kesak ceplos gitu. Seingatnya apa gitu ya. Jadi ini kalau pikun itu lupa nama orang padahal setiap hari ketemu. Nah itu bisa jadi gejala demensia itu. Terus sering kesulitan menemukan kata yang tepat saat bicara, tapi ini sering. Kalau hanya sesekali saja itu nggak apa-apa. Kadang-kadang saya juga lupa kok. Alah itu loh siapa sih namanya yang dulu itu loh yang pernah ketemu sama kita ya kayak gitu. Biasanya sambil bareng-bareng kayak gitu. Dan itu masih oke kalau sesekali saja. Terus kemudian sering lupa hal penting, kemampuan bicara sangat terganggu. Biasanya ditanya apa jawabnya apa. Bu, gimana kabarnya hari ini? Jadi itu kemarin itu saya itu di sana itu ada perkumpulan yang kalau misalnya orang itu anak-anak kecil dan seminar itu dan kalau makan dan lain sebagainya ngomong terus Bu, tapi nggak ada yang nyambung dari kalimat itu. Sering saya ketemu, oh ini memang demensia. Jadi mungkin secara fisik oke, diajak ngomong kayaknya oke gitu ya, tapi ternyata isinya nggak nyambung semua itu. Jadi sangat terganggu. Kalau lupa-lupa biasa itu biasanya yang lupa bayar utang gitu. Itu lupa yang biasa itu. Ya, lupa bayar arisan itu lupa yang biasa itu. Ya. Kemudian kalau misalnya kayak tadi kuncinya ketinggalan. Ketinggalannya pas apa nih biasanya? Kacamataku hilang. Kacamataku tak cari-cari nggak ketemu. Nyarinya pas apa Bu biasanya? Pas buru-buru silak dinggo gitu ya. Udah mau dipakai kok nggak ketemu gitu ya. Nah itu namanya gangguan pemusatan perhatian sementara. Jadi nanti biasanya kalau kita sudah duduk diam, tenang nggak dicariin ketemu itu barangnya. Ya, nah itu masih oke, nggak apa-apa. Memang kadang-kadang kita seperti itu. Nah kemudian lupa nama orang yang jarang ketemu maupun kehidupan sosialnya seperti biasa. Kalau pikun biasanya kehidupan sosialnya mulai terganggu. Jadi biasanya dia akhirnya memilih menarik diri karena nggak usah lah, nggak usah ikut di rumah aja karena dia cemas. Kalau nanti saya ikut, saya nggak bisa catch up. Saya nggak tahu itu siapa. Saya udah lupa nama saudara-saudara saya, nama teman-teman saya itu semuanya saya lupa. Ya. Nah ini tanda dan gejala demensia. Mungkin di situ agak terlalu kecil ya tulisannya. Ini adalah leaflet yang biasa kita bagikan untuk edukasi ke masyarakat umum. Jadi tanda dan gejala demensia itu ada 10 ini Bapak Ibu. Dari 10 tanda gejala ini muncul berapa? Jadi ini juga bisa panjenengan jadikan patokan juga untuk referral, untuk merujuk kira-kira ini ada demensia nggak ya gitu ya. Dari mulai gangguan daya ingat ini biasanya yang dominan, sulit fokus, sulit melakukan kegiatan yang biasa dilakukan, disorientasi waktu dan tempat dan orang begitu ya. Jadi nggak kenal wajah orang, bingung ini di mana, tersesat bahkan di dekat rumah sendiri dan lain sebagainya. Kesulitan memahami visuospasial, jadi kalau jalan itu kayak ragu-ragu gitu. Kemudian kalau lantai ada garis-garisnya gini kadang-kadang kayak ragu-ragu diinjak-injak gitu, karena memang memperkirakan jarak agak susah. Termasuk sering jatuh, makanya sudah mulai berbahaya kalau harus nyetir atau naik sepeda. Pokoknya intinya berkaitan kapan ngerem, kapan ngegas itu karena fungsi judgementnya biasanya sudah mulai turun. Kemudian komunikasi, menaruh barang tidak pada tempatnya,
Ini yang ekstrim ya Bapak Ibu, kalau naruh anduk di atas tempat tidur itu biasa kan Ibu. Ya, kan ada sukanya bapak-bapak naruh anduk di atas tempat tidur ya. Ya, atau di lantai gitu ya, dumbruk. Nah itu bukan gitu. Nah itu salah membuat keputusan, menarik diri dari pergaulan dan perubahan perilaku dan kepribadian. Ini tanda-tandanya yang paling sering muncul. Nah, ini tadi jenis demensia itu macam-macam. Jadi kalau ditanya ada Alzheimer's namanya. Lalu Bapak Ibu tahu di organisasi itu namanya juga Alzheimer's Indonesia. Kenapa? Karena memang demensia dan Alzheimer's ini biasanya saling menggantikan istilahnya. Mengapa? Karena demensia Alzheimer's ini 60-70% demensia itu merupakan demensia Alzheimer's. Demensia Lewy body itu sekitar 30%, masih tertulis di sini 60-70 ya, ini lupa belum diganti ya. Kemudian ada demensia Lewy body, ada demensia vaskuler, biasanya kalau habis kena stroke gitu, terus jadi gampang lupa sama keluarganya, perilakunya berubah. Nah itu bisa jadi gejala dari demensia tipe vaskuler. Oke. Kemudian ada demensia frontotemporal dan Parkinson. Jadi kalau orang yang Parkinson yang badannya biasanya kaku gitu ya, itu dia jauh lebih beresiko untuk terkena demensia. Jadi ada dua macam, namanya Parkinsonism demensia dan demensia Parkinsonism. Ini merujuk pada mana yang muncul duluan. Ada yang kena Parkinson dulu baru demensia, ada yang kena demensia dulu baru Parkinsonnya muncul. Karena ini sama-sama terkait dengan otak gitu. Nah, ini yang demensia Alzheimer. Demensia Alzheimer itu gambar otaknya tuh kayak gini Bapak Ibu. Jadi otak yang normal itu kan harusnya bunder, menul-menul gitu ya. Kalau panjenengan tahu otak ayam, otak sapi, pernah makan gulai otak? Ya, itu kan harusnya menul-menul, dia gatok gini ya. Nah, kalau orang terkena demensia Alzheimer itu otaknya pisut. Jadi kayak otak tapi dijemur gitu. Dijemur lama, jadi dia mengkisut, kayak mengkerat gitu ya. Makanya ini jadi lebih gede nih. Ini jadi jaraknya lebih gede gitu. Kalau di CT scan. Nah ini sebanyak 60-80% demensia itu merupakan demensia Alzheimer. Makanya Alzheimer itu apa? Demensia. Demensia itu apa? Alzheimer. Kenapa demensia disebut Alzheimer? Alzheimer disebut demensia karena penyebab paling banyak dari demensia itu adalah Alzheimer Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya bedanya demensia dan Alzheimer apa? Sekarang sudah bisa jawab ya. Jadi demensia itu adalah sekumpulan gejala yang salah satu penyebabnya adalah Alzheimer. Alzheimer itu nama penyakit, sebenarnya nama orang sih. Tapi dulu yang menemukan penyakit Alzheimer itu beliau, makanya disebutnya penyakit demensia Alzheimer. Mungkin kalau yang menemukan adalah saya, itu namanya demensia Mulyani. Ya, ini ditemukan di otaknya ketika sudah meninggal. Di bawah mikroskop itu ada protein namanya tau protein, yang dia itu, kalau saya menjelaskan gampangnya ke orang awam, itu lebih ke kayak otak itu kan kayak serabut-serabut, ya kan, ada neuron dan lain sebagainya. Anggaplah itu kayak kabel di dalam komputer. Itu kan kabelnya ada besar, ada kecil banget. Nah itu kan udah banyak banget berundet-rundet terus ditutup gitu ya, biar nggak kelihatan, sama kayak otak kita, biar cantik ditutup gitu ya. Coba kalau di sini tuh dibuka gitu ya otaknya, serem kan ya. Nah di dalam situ itu ada sinyal. Kayak di komputer itu kan ada sinyal, tapi karena satu dan lain hal, si kabel-kabel itu ada karatnya, sehingga apa yang terjadi? Kalau kabelnya karatnya, apa yang terjadi? Macet, sinyalnya nggak nyampe, atau harusnya ke sini karena dia mentok, ada karatnya belok ke sana dia, makanya diajak ngomong nggak nyambung. Makanya perilakunya nggak sesuai. Harusnya dia sedih karena suaminya meninggal, bisa jadi dia senyum-senyum gini. Karena nggak ngerti kalau suaminya meninggal, kalau itu layakkan suaminya nggak ngerti. Nanti pas dikasih tahu kalau suaminya meninggal baru nangis, tapi habis itu nggak lagi. Nah itu bisa jadi seperti itu.
gejala khasnya adalah pelupa, terutama yang memori baru. Jadi suaminya baru aja meninggal, nggak ngeh dia. Semua orang bilang, monggo pernah saya layani seperti itu. Yang meninggal kan benernya, bukan yang ODD-nya. ODD itu orang dengan demensia ya, disingkatnya ODD. Monggo, happy banget, karena nggak ngeh kalau itu adalah pemakaman. Ngerti ini uang itu udah tekan yang omahku, ya tak salami gitu. Ya. Memori baru biasanya yang paling sering terpengaruh itu adalah memori baru. Jadi habis dikasih makan dia lupa. Aku gak pernah dikasih makan sama anakku tuh gak pernah ngajak ya aku loh pergi-pergi tuh, naik pergi sendiri tuh aku gak diajak. Padahal tadi diajak, cuman beliau nolak. Tapi ngomongnya gitu sama orang. Jadi itu bukan halu ya Mbak, karena memang dia lupa gitu. Kalau ini, tapi biasanya ingatan masa lalu seperti dulunya pramugari, dulunya ini, itu adalah ingatan yang ingatan yang masih oke malahan. Jadi apakah itu halu? Biasanya enggak, memang benar itu. Nanti digali aja ceritanya seperti apa. Nah kemudian ini yang tipe lebih tadi, itu di dalam otak, di dalam serabut otak itu ada benda asing namanya benda Lewy ya. Nah ini ciri khasnya ada halusinasi visual. Jadi sering lihat kayak gini, hei mbak itu yang ada di pojokan, halo. Biasanya terus dibawa ke psikiater, rumah sakit jiwa atau ke psikolog. Saya ini halusinasi. Masih mending kalau halusinasinya, kalau yang schizofren itu kan halusinasinya bertingkat ya, dari mulai yang menyenangkan sampai lama-lama mengancam gitu ya. Tapi kalau ini enggak, ya kadang-kadang keluar aja. Kadang-kadang tuh senyum-senyum sendiri, ada apa bu? Bu, ada apa bu? Biasanya nariknya agak susah. Nah itu ada ikan, halo, ada ikan kata dia. Muter-muter itu halusinasi visual. Kemudian ada delusi. Nah ini bisa jadi kalau tadi ngakunya pramugari tapi sebenarnya tidak bisa divalidasi. Orang-orang fotonya pernah jadi pramugari, ceritanya tentang pramugari yang ngaco gitu ya. Pramugari kok nggak pakai seragam kan nggak ada gitu misalnya. Nah itu bisa jadi delusi. Termasuk kayak yang delusi Pak Karno itu banyak loh. Entah kenapa Pak Karno itu kok hobi jadi bahan delusi. Saya juga nggak tahu, tapi sering ketemu itu Pak Karno jadi bahan delusi. Kemudian ilusi, gangguan tidur. Kalau siang banyak tidur, kalau malam tidak pernah tidur, bu, malah kelayapan, ngobrol di lemari dan lain sebagainya. Bahkan beberapa hari ada yang tidak tidur. Itu biasanya yang stres caregivernya itu, karena ditinggal tidur dia gedor-gedor, ditinggal tidur dia nanya apa, gitu. Jadi nyusahin biasanya. Kemudian status mentalnya juga naik turun, mood swing, bu. Jadi kadang-kadang marah, kadang-kadang senang, gitu ya. Ini yang demensia vaskuler, tadi yang saya sebutkan, ini biasanya habis kena stroke gitu ya. Kemudian khasnya itu gangguan eksekutif, mengelola keuangan, mengambil keputusan dan perencanaan. Dan paling gampang itu biasanya memang dia punya hipertensi, punya DM, terus akhirnya stroke, terus muncul gejala kayak gini. Biasanya dia kalau stroke-nya membaik, demensianya akan membaik. Orang berpikir ini enggak demensia, udah sembuh kok demensianya. Hotel, mohon maaf kalau demensia itu tidak bisa sembuh Bapak Ibu. Dia hanya bisa dikontrol atau diperlama. Tapi kalau yang demensia vaskuler ini biasanya dia ketika stroke-nya membaik, dia akan membaik. Tapi begitu serangan stroke lagi, dia akan langsung jelek gini. Penurunannya itu langsung drastis betul. Nanti dia akan stroke-nya membaik, dia membaik lagi. Terus nanti kalau dia jelek lagi, serangan stroke yang ketiga itu biasanya sudah akan parah sekali. Dan biasanya nantinya ini semakin lama, semakin sering stroke-nya itu nyerang, itu biasanya dia akan semakin parah. Namanya stepwise. Jadi biasanya keluarga itu akan pede dengan dulu bapak kenapa enggak, sekarang udah sembuh, bisa demensia sembuh, siapa bilang enggak sembuh ya. Itu stepwise. Jadi nanti begitu serangan stroke lagi kayak gini. Makanya harus hati-hati jangan sampai kena serangan stroke yang kedua yang ini yang frontotemporal. Nah frontotemporal itu mengenai otak, bagian frontal itu depan, temporal itu samping. Jadi dia kenanya khusus di bagian ini, sehingga dia biasanya paling sering ini gangguan perilaku Bapak Ibu.
kadang buat kursi. Masalahnya nek perilakunya baik, nggak apa-apa. Ada perubahan perilaku itu ada yang positif, ada yang negatif. Biasanya kalau yang positif nggak dilaporkan. Yang dilaporkan tuh yang negatif, yang ngamuk, yang rusak jendela, yang seksual abuse, yang dia selalu minta berhubungan seksual dengan istrinya. Kalau nggak mau istrinya disiksa, dia nggak peduli dimanapun. Ada yang seperti itu, kasus-kasus yang aneh gitu ya. Kemudian demensia juga bisa terjadi pada usia muda, namanya early onset demensia. Biasanya ini karena faktor genetik. Nah, ini mild cognitive impairment, ini ada gangguan kognisi, gangguan daya ingat tapi masih ringan. Nah, ini bisa berkembang menjadi demensia atau bisa juga tidak, tergantung bagaimana penanganannya. Mungkin nanti panjenengan akan banyak ketemu juga yang seperti ini. Saya udah mulai lupa-lupa. Kalau dicek secara pakai instrumen gitu, skornya masih dalam ambang batas normal, tapi sudah mulai ada yang berubah gitu. Nah, ini perbedaan demensia, delirium, dan depresi. Ini yang perlu panjenengan ketahui itu adalah kenapa harus dibedakan demensia, delirium, dan depresi. Karena kalau delirium ini dia merupakan krisis, jadi harus segera dibawa ke rumah sakit dan ini masih bisa pulih. Gejalanya mirip, jadi bisa jadi daya ingatnya terganggu, ingatannya jangka pendek hilang, jadi lupa, tiba-tiba aku ternyata ayo mulai. Sejak kapan itu muncul, itu wajib ditanyakan Bapak Ibu. Jadi kalau panjenengan dapat pasien, terus sejak kapan gejala ini muncul, itu harus ditanyakan. Kalau dia munculnya dalam jangka waktu minggu, hari, ya, maka itu langsung delirium, dulu rumah sakit. Nanti baru konsul lagi ke psikolog atau ke tempat lain. Kenapa? Karena itu bisa jadi gejala delirium. Gitu. Ya, delirium itu biasanya bisa jadi karena infeksi, entah dimanapun, gitu ya. Bisa karena dehidrasi, bisa karena kekurangan mineral, seperti itu. Jadi itu harus dikoreksi dulu. Kalau delirium itu nanti penyakitnya bisa diatasi, kekurangan sesuatu yang bisa dikoreksi, biasanya dia akan sembuh. Gejalanya mirip sekali dengan demensia, lupa keluarganya, perilakunya terganggu, teriak-teriak kalau di rumah sakit dan lain sebagainya, itu delirium. Ini kalau depresi, ini kalau nggak waspada, dikiranya demensia, dibiarin aja, nanti tiba-tiba bunuh diri. Saya pernah nemu kasus yang kayak dulu, dipikirnya demensia, ternyata depresi. Menarik diri dari pergaulan, tadi ya 10 tanda gejala itu ya, fungsi eksekutifnya terganggu, nggak bisa ngambil keputusan, dia cenderung menarik diri, komunikasinya nggak nyambung. Tapi ciri khasnya dari depresi itu adalah tidak ada motivasi dan sering menjawab tidak mau didekati biasanya. Nah, itu bisa jadi gejala depresi Bapak Ibu. Dan biasanya memburuk di pagi hari, biasanya sekitar 2 mingguan. Kalau demensia itu cenderung keluarganya atau pendampingnya tuh tidak tahu Bapak Ibu. Ini sejak kapan gejala ini muncul? Kapan ya? Kayaknya 2 tahun lalu deh Mbak, setelah ibu tuh meninggal, ibu tuh jadi mulai kayak gini, ngurung diri, tapi terus lama-lama lupa. Nah, biasanya gitu. Depresi itu bisa jadi pintu masuk untuk demensia. Dia jadi salah satu faktor risiko untuk demensia. Makanya mungkin kalau nanti panjenengan ketemu lansianya sudah mulai menunjukkan gejala depresi, nah itu harus segera diatasi, jangan sampai dia nanti ke demensia. Kalau ke demensia payah nanti yang bukan ini, ya. Jadi itu. Kalau delirium ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Biasanya ini disorientasi kalau delirium tuh pulang gitu. Kadang-kadang keluarga itu nganggapnya Bu, kalau lansia itu tiba-tiba pengen pulang, itu lansianya mau mati. Ibu saya itu kayaknya udah mau pamit ya Mbak, kemarin tuh bilang kok saya tuh mau pulang, ibu saya tuh udah nemuin saya di mimpi, saya mau pulang. Di rumah sakit tuh kayak gitu. Terus udah gak kenal lagi sama anak-anaknya, pokoknya bilang itu mau pulang. Sejak kapan itu muncul? Kayaknya beberapa hari ini Mbak, makanya terus kita bawa ke rumah sakit. Benar, keluar dari rumah sakit seseorang hari. Ternyata ketemu dia infeksi saluran kencing.
infeksi saluran kencing yang sudah naik ke atas. Infeksi saluran kencing pada lansia itu nggak mesti anyang-anyangan, nggak mesti demam, itu masalah. Padahal kadang lansia itu ceboknya nggak bener, ceboknya gini, salah itu ceboknya. Ceboknya harus gini, ya dari depan ke belakang, nggak boleh dari belakang ke depan. Atau bahkan lansianya pakai pampers, itu resikonya 4 kali lipat lebih tinggi kalau mengalami infeksi saluran kemih. Masalah ya orang kroso, kalau kita kroso ya sininya panas, pipis nggak lancar. Kalau pakai pampers apa ya? Kerasa enggak? Kadang-kadang kalau kita demam bergesi lansia enggak, dipikirnya awakku loro kabeh, sampai dino sampai awake loro kabeh gitu. Karena kita maitu ke lansia itu. Loh, tak senyum. Tak senyum. Ya, kadang kita maitu. Ternyata kalau dari hasil riset, lansia yang sering mengeluhkan penyakit-penyakit itu mengalami gangguan perilaku, terutama untuk orang dengan demensia. Dari hasil riset ketika mereka dikasih paracetamol 1000 mg, perilaku itu jauh turun. Perilaku yang tidak menyenangkan, yang rewel, resek, suka ngeluh dan lain sebagainya itu tidak dikasih itu, turun itu. Karena apa? Karena seringkali mereka itu merasakan nyeri tapi nggak bisa menyampaikan. Misalnya kita nunggu, kita sakit gigi aja, sakit gigi, sakit kepala, celup-celup. Apa yang terjadi sama kita? Kalau kita kayak kita nggak bisa ngomong kalau kita sakit gigi. Jadi terus, ya nggak? Kenapa? Karena kita gelisah. Kalau lansia nggak bisa ngomong, dia mondar-mandir itu sepanjang hari, apa yang akan dia lakukan? Mau apa tambah? Mbok lu, mana lu? Iya nggak? Ya kan? Saya pernah memberikan pelatihan ini juga di Panti Rendah itu ketawa-ketawa semua. Oh, kowe tahu giginya nih, kowe tahu sing sok galak gitu. Ya jadi tidak boleh. Kenapa? Karena memang dia itu segala bentuk perilaku itu adalah komunikasi, Bapak Ibu, itu yang harus digarisbawahi. Kenapa dia kayak gitu? Itu mesti ada yang ingin disampaikan. Kurang ngerti carane. Kadang tahu caranya, tapi takut dimarahi. Nah, itu juga bisa. Segala bentuk perilaku itu adalah komunikasi. Jadi, kalau muncul perilaku-perilaku ini, monggo dibedakan apakah itu demensia, delirium, atau depresi. Kalau depresi juga harus hati-hati, karena bisa jadi terus dia bisa mengarah ke demensia atau bahkan bunuh diri. Di Gunung Kidul, saya nggak tahu sih, saya pernah nemu kasus ini tuh di Gunung Kidul. Nggak tahu kenapa Gunung Kidul itu sangat hobi. Ada pulung gantung gitu ya katanya ya. Kemudian kalau demensia itu biasanya tahunan, kalau mendadak biasanya itu delirium, langsung bawa ke rumah sakit mau. Jadi bawa OGD gitu. Ya kalau nggak mau nunggu lama, karena kadang kegelisahan itu kalau diajak ke poli nunggu sejam dokternya ngamuk nanti, repot nanti malah. Ya itu ya Pak. Saya mau tanya, klien kami kan ada yang namanya Ibu Pantras. Jadi ibu ini tuh setiap hari itu bilangnya tuh aduh, selalu aduh. Dipegang sedikit aduh, apalagi nanti diajak berdiri, aduhnya itu lebih keras. Terus kalau ibu ini ikut ibadah bisa, dia bisa diam. Tetapi di luar itu selalu aduh, nanti digandeng pengasuh, diajak makan, jalannya pelan-pelan. Dia teriaknya lebih keras, aduh. Nah itu tuh maksudnya seperti apa? Jadi kan itu, terima kasih baik Kak. Jadi ada komunikasi, ada perilaku ya. Yang dia bilang itu aduh, tapi sebenarnya belum tentu juga maknanya aduh. Kayak tadi yang saya cerita, yang ODD, yang anaknya sampai bilang aku mau bunuh ibuku itu juga kayak gitu. Aduh, wah, pulung, aduh. Jadi aduh atau pulung. Ada juga yang cuma bilangnya kayak gini, terus itu sepanjang hari kayak gitu terus. Dia hanya berhenti kalau apa? Kalau diajak nyanyi, diajak bersenandung kayak gitu. Mungkin kalau pas ibadah juga ada nyanyi, ada bersenandung gitu ya. Jadi nanti itu akan terkait dengan komunikasi, itu adalah perilaku. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan itu belum tentu apa yang diinginkan, tapi bisa jadi itu adalah refleksi ketidaknyamanan, termasuk kayak pulang.
dipanggil sama yang Maha Kuasa. Gak mesti masih hidup itu yang bilang mau pulang karena kalau udah sembuh demensia. Terus mari ya Mbak demensia ini buku ngawur, kandangnya mungkin infeksi kok ngeyel gitu. Jadi itu bisa jadi adalah ekspresi ketidaknyamanan. Orang mau minta pulang itu seringkali terus dibawa pulang ke rumahnya dulu atau di itu, Bu